kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Maaf sebelumnya Pak, apakah Bapak lagi sibuk? Enggak sih. Baik Pak, sesuai janji kita kemarin Pak, sekarang kami akan melanjutkan asuhan keperawatan untuk penyakit diabetes mellitus Bapak. Kami nanti akan melakukan edukasi terkait penyakit Bapak agar penyakit Bapak tersebut. Untuk waktunya sekitaran 20 sampai 30 menit ya Pak. Iya. Untuk tempatnya Bapak maunya di mana ya Pak? Di sini bisa. Itu luka di kaki Bapak itu sejak kapan ya Pak? Luka ini sejak 2 minggu terakhir. Oh begitu. Lukanya awal mulanya terjadi kenapa sih Pak? Kurang tahu, mungkin karena penyakit DM saya semakin parah. Gitu ya Pak. Sebelum Bapak sakit, apakah ada penurunan berat badan Bapak? Adanya meningkat. Oh, jadi meningkat ya, 80, Pak? iya. Oh, baik Pak. Untuk makannya, Bapak nafsu makan berkurang atau gimana? Bertambah. Semua saya makan dari pagi sampai malam, minum juga, minum kopi, makan goreng. Oh gitu. Untuk aktivitas Bapak saat sakit itu terganggu ya Pak? Atau gimana Pak? Dia terganggu karena kan biasanya saya jalan pagi, bersihkan halaman. Tapi sekarang karena sakit jadi nggak bisa lagi. Oh gitu, agak terganggu gitu ya Pak. Baik Pak, nanti rekan saya akan melakukan perawatan dan edukasi tentang terkait penyakit Bapak ya Pak. Ya. Pada rekan-rekan dipersilahkan. Oke Bapak, nah tadi kan kata Bapak ada luka di telapak kaki Bapak kan Pak. Nah itu sebelumnya disebabkan oleh penyakit diabetes Bapak. Karena pada penyakit diabetes ini adanya penekanan yang lama pada kulit telapak kaki Bapak. Jadi terjadinya luka. Nah untuk itu kita akan melakukan berbagai perawatan agar tidak terjadinya luka di bagian tubuh Bapak yang lain. Yang pertama yaitu dengan cara mengubah posisi tidur Bapak. Misalnya kalau Bapak posisinya terlentang, 2 jam kemudian Bapak ubah posisinya ke mirna kanan. Kemudian 2 jam lagi Bapak mirna kiri. Hal ini untuk menghindari terjadinya iritasi pada kulit Bapak, agar tidak terjadinya luka dekubitus pada bagian tubuh Bapak yang lain. Kemudian yang kedua, pada pasien diabetes ini biasanya kulitnya sensitif Pak, sehingga Bapak dianjurkan untuk menggunakan pelembab agar kulit sensitif Bapak tidak terjadi luka yang lain. Terkait perawatan luka Bapak, obat yang digunakan sebaiknya dihindari yang berbahan alkohol, dikarenakan alkohol bisa menyebabkan kulit kering apalagi pada sekitaran luka. Nah itu bisa menyebabkan bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah untuk itu saya dan teman-teman menyarankan Bapak untuk menggunakan nama obatnya Hansaplast Spray Antiseptik. Nah Pak, sekarang kan Bapak punya luka nih, dekubitus di kakinya. Nah jadi untuk kedepannya Bapak tuh harus pakai pelembab. Misalnya ada salep, ada itu lotion atau serum yang diresepkan oleh dokter. Lalu Bapak harus itu jaga pola makannya, rajin makan buah, rajin makan sayur dan lain-lain. Dan juga harus ikuti juga tuh diet dari dokter. Dan juga luka Bapak itu kan lukanya kan sensitif, nak Pak. Jadi usahakan Pak untuk jangan terpapar dari sinar matahari. Walaupun misalnya terpapar sinar matahari, sebaiknya kita pakai itu apa namanya? Tabir surya. Nah gitu Pak. Baik Pak, mungkin cukup sekian yang bisa teman-teman saya sampaikan. Mungkin apakah ada pertanyaan dari Bapak? Kalau mengonsumsi buah boleh nggak? Baik Pak, bagi pasien DM tetap dianjurkan untuk mengkonsumsi buah walaupun buah itu mengandung rasa manis. Buah yang dianjurkan seperti buah anggur yang mengandung antioksidan polyphenol, yaitu dapat membantu melawan radikal bebas dan dapat mengontrol kadar gula darah Bapak. Selanjutnya ada buah apel yang mengandung vitamin A, vitamin C yang dapat mengontrol kadar gula darah Bapak. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu ada jeruk. Jeruk mengandung vitamin C dan jeruk mengandung air, kalium, vitamin, asam folat yang baik untuk Bapak. Dan jeruk juga dapat membantu mencegah resistensi insulin. Selanjutnya ada buah beri. Buah beri termasuk golongan seperti stroberi, blueberry. Bapak tahu kan, buah beri itu mengandung antioksidan, vitamin
yang dapat mengendalikan kadar gula darah Bapak. Selanjutnya ada buah kiwi, jambu biji, dan buah pir. Buah tersebut juga dapat mengontrol kadar gula darah Bapak. Dan saya anjurkan sebaiknya Bapak tidak mengkonsumsi buah-buahan kaleng yang mengandung pemanis buatan. Mungkin itu saja sih Pak dari saya. Bagaimana Pak? Mungkin ya. Apakah masih ada pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan, Mbak? Sudah deh. Baik Pak, mungkin sekian saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Besok Bapak apakah ada kegiatan atau gimana Pak? Enggak. Nggak ada. Besok rencananya teman kami akan kembali lagi ke sini besok Pak. Bapak misalnya jam berapa Pak? Jam 9 boleh? Jam 9. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Permisi, Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Baik Bu, perkenalkan kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Sebelumnya Bapak dan Ibu lagi sibuk nggak Pak Bu? Enggak. Baik Pak, sesuai dengan janji kita kemarin, kita akan melanjutkan asuhan keperawatan untuk penyakit diabetes Bapak. Kami nanti akan melakukan edukasi terhadap penyakit Bapak. Baik Pak Bu, untuk waktunya sekitar 20-30 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Ya. Untuk tempatnya bagaimana Pak Bu? Di sini saja. Di sini saja. Nah, baik Pak Bu, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama Bu, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu. Kan sekarang Bapak sedang mengalami penyakit diabetes, dan bagaimana harapan Ibu terhadap penyakit yang diderita Bapak sekarang Bu? Semoga penyakit Bapak lekas sembuh. Kalau apakah Ibu tahu pengobatan apa saja yang bisa dilakukan untuk pengobatan penyakit Bapak Bu? Enggak tahu sih. Baik Bu, untuk makanan yang harus dihindari yaitu Bapak harus melakukan diet rendah gula, karbohidrat dan karbohidrat. Tidak penyakit Bapak bisa semakin parah. Selanjutnya Bu, jika penyakit Bapak semakin parah, sebaiknya Ibu langsung membawa Bapak ke puskesmas Baik, atau Sus. rumah sakit. Sekarang kan Bapak lagi mengalami penyakit diabetes mellitus. Apakah Bapak ada keyakinan untuk sembuh Pak? Ada, karena saya lihat orang-orang teman saya juga ada yang banyak sehat. Nah, kalau Bapak ingin sembuh, Bapak bisa mengurangi tingkatan penyakit Bapak. Nah, Bapak bisa mulai dengan diet, seperti Bapak mengurangi makan makanan yang manis, gorengan, dan batasi nasi putih. Selanjutnya Bapak juga harus rajin berolahraga seperti jalan pagi atau jalan sore. Dan Bapak harus rajin meminum obat seperti yang disarankan dokter, agar gula Bapak bisa kembali normal Pak. Selanjutnya, keluarga Bapak dapat menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di dalam lingkungan keluarga ya Pak. Sebelumnya, Bapak dan Ibu bisa memodifikasi lagi memodifikasi lingkungannya. Kita lihat seperti ventilasinya belum cukup baik ya Pak, Bu. Dan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan tidak lupa Bapak juga setiap paginya bisa membuka jendela supaya udaranya bisa masuk dan lingkungan ini tidak pengap ya Pak. Selanjutnya Bapak dan Ibu harus membersihkan rumah setiap pagi dan sore supaya tidak terjadi lagi infeksi pada luka di kaki Bapak. Nah, untuk penyembuhan penyakit Bapak ini, Bapak bisa melakukan pengobatan rutin ke puskesmas atau rumah sakit. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada rumah sakit atau puskesmas terdekat di sekitar rumah Bapak? Kalau yang dekat nggak ada. Oh, ada jauh semua ya Pak. Terus biasanya untuk ke rumah sakit itu Bapak sama siapa Pak? Jarang, biasanya kalau obat habis anak saya duluan pakai gitu. Gitu ya Pak. Nah, sebaiknya Pak, Bapak juga berbicara dengan rumah sakit terdekat untuk pemeriksaan penyakit Bapak. Karena kalau di puskesmas atau rumah sakit itu penyakit Bapak bisa dilihat dan diperiksa perkembangannya Pak. Jadi penyakit Bapak bisa lebih cepat sembuh lagi. Nah, baik Bu, Bapak ini kan mengalami diabetes mellitus. Ibu bisa melakukan berbagai perawatan untuk Bapak, seperti mengerti perban luka di telapak kaki Bapak.
Ibu bisa membeli perban, plaster, pasang di apotek terdekat. Selanjutnya, Ibu bisa mengatur pola makan Bapak, yaitu dengan mengajarkan diet seperti tidak memakan makanan yang terlalu manis dan tidak memakan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi. Dan usahakan setiap mau makan, Ibu bantu Bapak untuk cek gula darah menggunakan alat glukometer. Ibu bisa membelinya di apotek. Apa Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Baik Ibu dan Bapak, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Bapak Ya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga Bapak cepat sembuh. Kalau begitu kami pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Iya. Bu. Ya. Makasih Pak. Ya, jadi Ya Pak.